Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Nenek Oba menemukan Ru'er di hutan, lalu dia secara tidak sengaja menemukannya di saat sedang pergi mencari beberapa tanaman dan buah di hutan dekat desa. Lalu, dia membawa anak itu pulang untuk dirawat. Walaupun sekarang umurnya baru 4 tahun, tapi kecerdasan anak ini sudah cukup hebat jika dibandingkan dengan anak lain yang seusianya. Dia juga akan selalu menanyakan di mana ayah dan ibunya kepada si nenek, dan si nenek selalu menjawab kalau nanti ayahnya pasti akan datang untuk menjemput dirinya. Maka dari itu, saat dia melihat Lin Tian, dia berpikir kalau Lin Tian adalah ayahnya yang dia tunggu-tunggu selama ini. Rencananya, Nenek Oba akan mulai menceritakan hal sebenarnya setelah Ru'er dewasa. Karena dia yakin setelah Ru'er dewasa, dia pasti akan lebih mengerti daripada saat ini. Tetapi si nenek ada rasa takut, kalau Ru'er akan sangat kecewa kepada si nenek. Apa yang dapat dia lakukan saat ini? Dia hanya bisa menipu Ru'er agar anak itu selalu ceria dan tidak terlalu tertekan. Selama ini, jika dia selesai bermain dari desa atau dia tidak keluar rumah, dia akan selalu duduk di pintu rumah dan melihat ke arah pintu dengan wajah penuh harapan. Dia berharap kalau ayah dan ibunya datang menjemput dirinya, sampai sekarang kebiasaan itu selalu dilakukan oleh Ru'er. Lin Tian yang mendengar hal itu merasa sedih dengan apa yang diinginkan gadis kecil ini, lalu dia berpikir untuk beberapa saat, sebelum dia memutuskan untuk berpura-pura menjadi ayah dari Ru'er. Baiklah Nek, aku akan menjadi ayah angkat untuk Ru'er mulai sekarang, ucap Lin Tian. Wah, terima kasih Nak, aku akan pergi memasak dulu untuk makan malam, balas si nenek lalu pergi meninggalkan Lin Tian. Lin Tian memandang gadis kecil yang tidur di pangkuannya itu, dan dia merasa kalau gadis ini cukup imut di saat dia sedang tidur. Apa yang akan difikirkan Yin Er dan Su Er jika mereka tahu hal ini? Pikir Lin Tian sambil menggelengkan kepalanya. Walaupun dia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, jika kedua wanita tahu dia telah mengangkat seorang anak. Tetapi dia tetap memutuskan untuk menjaga gadis kecil ini, karena bisa dibilang nasib gadis kecil ini hampir mirip dengannya di waktu kecil. Di dunia dewa ini, dia yakin dunia ini lebih kejam daripada dunia biru. Di mana yang kuat akan berkuasa, dan yang lemah hanya bisa menuruti mereka, walaupun ada peraturan yang melarang seorang kultivator untuk membunuh manusia biasa. Tetapi Lin Tian yakin masih ada kultivator yang masih membunuh manusia biasa, dan bahkan memperbudak mereka. Karena beberapa kultivator berpikir bahwa, tidak akan ada masalah untuk membunuh manusia yang tidak bisa menjadi kultivator. Kakak, ucap bayi kecil yang muncul dan duduk di kepala Lin Tian. Lalu, dia melihat gadis kecil yang tidur di pangkuan Lin Tian dengan penuh keanehan. Ada apa? Tanya Lin Tian. Kakak, apakah kamu yakin akan membawa gadis kecil ini? Tanya bayi kecil dengan serius. Apa yang akan Lin Tian lakukan ini, pastilah sangat berbahaya. Dan bahkan, itu akan penuh resiko jika dia membawa gadis kecil ini. Itu berarti bahwa, dia bisa membuat gadis ini terlibat dengan apa yang akan Lin Tian lakukan. Dan juga, dia bisa membuat hidup gadis ini berubah. Mungkin dia akan berada dalam bahaya, dan bahkan kematian akan lebih mungkin terjadi di dunia dewa ini. Itu karena, Lin Tian sekarang hanyalah seorang kultivator di tahap alam raja. Walaupun tujuan Lin Tian di dunia dewa juga untuk mencari orang tuanya, tapi dia masih memiliki tanggung jawab lain yang ditugaskan oleh Kaisar Langit kepada dirinya sendiri. Oh, itu tidak masalah, aku bisa membuat dia tinggal di kalung binatang. Selain itu, dia bisa dirawat oleh Feng Er dan yang lain selama di sana,
sementara itu aku bisa berkeliaran di dunia dewa, balas Lin Tian. Tapi Kak, seru bayi kecil yang masih memiliki beberapa keraguan dan kecemasan di hatinya. Tetapi ketika melihat tekad kakaknya ini, dia tidak melanjutkan kata-katanya. Baiklah Kak, aku setuju, ucap bayi kecil pada akhirnya. Walaupun bayi kecil memang sangat nakal, tapi dalam kecerdasannya, dia lebih unggul dari Feng Er, Long kecil, dan Gui kecil. Maka dari itu, Lin Tian sering meminta bayi kecil untuk membantunya dalam beberapa hal, yang kadang-kadang tidak dapat dia pecahkan sendirian. Oh, terima kasih, ucap Lin Tian kepada bayi kecil. Dia tahu apa yang dicemaskan bayi kecil terhadap dirinya, tapi Lin Tian mempunyai beberapa hal yang membuat dia ingin membawa Ru'er bersamanya. Si gadis kecil bangun dari tidurnya, lalu dia mengusap-ngusap mata, setelah itu dia memandang Lin Tian dengan mata kecilnya yang indah. Oh, sudah bangun? Tanya Lin Tian. Apakah kamu ayahku? Tanya si gadis kecil itu pada Lin Tian dengan tangan gemetar. Lin Tian melihat betapa anak ini sangat ingin memiliki orang tua, lalu dia tersenyum. Iya, Ru'er bisa memanggilku ayah mulai sekarang, balas Lin Tian sambil mengelus kepala gadis kecil itu. Gadis kecil itu sangat bahagia, sampai-sampai dia melompat-lompat di depan Lin Tian. Apa yang dia tunggu-tunggu, akhirnya terwujud. Seorang ayah yang telah lama dia harapkan kedatangannya, sekarang sudah datang untuknya. Tentu saja, dia merasa sangat bahagia. Selama ini, di desanya ini ada beberapa anak kecil yang menghina dia karena tidak memiliki orang tua, dan hal itulah yang membuat dia sedikit terpukul. Namun kadang-kadang dia akan menangis seorang diri. Lin Tian hanya tersenyum ketika melihat tingkah gadis kecil itu, dan bahkan bayi kecil sedikit melembut ketika melihat anak kecil yang sangat bahagia itu. Sepertinya aku berpikir terlalu berlebihan, ucap bayi kecil kepada Lin Tian. Kenapa kamu tiba-tiba mengatakan hal itu? Tanya Lin Tian dengan bingung. Oh, kadang-kadang kalau kita bisa melihat senyum bahagia anak seperti ini, aku merasa ikut bahagia juga, balas bayi kecil. Lin Tian yang mendengar perkataan bayi kecil hanya tersenyum. Itu memang benar, dia juga bahagia bisa melihat senyum dari wajah penuh bahagia Ru'er. Tetapi dia juga tidak menyangka, dia yang belum berumur 20 tahun sudah mempunyai anak perempuan. Ayah, ucap si gadis sambil memegang tangan Lin Tian dengan tersenyum dan mata kecilnya yang indah. Iya, kenapa? Tanya Lin Tian dengan lembut. Apakah ayah bisa pergi bermain dengan Ru'er? Tanya Ru'er. Tentu saja ayah bisa, tapi tidak sekarang ya, dan besok ayah akan menemanimu, jawab Lin Tian mengelus kepala Ru'er. Gadis itu sepertinya mengerti, dan mengangguk kepada Lin Tian. Nah, nama Ru'er adalah Lin Ru'er, Lin adalah nama keluarga kita, ingat itu ya, ucap Lin Tian yang menambahkan nama keluarga Lin kepada Ru'er. Namaku Lin Ru'er, lalu siapa nama ayah, ucap si gadis yang bingung, karena dia tidak tahu nama Lin Tian. Di saat Lin Tian melihat betapa manisnya anak angkatnya ini saat bingung, itu membuat Lin Tian tersenyum. Nama ayah adalah Lin Tian, kata Lin Tian dengan wajah penuh senyum. Oh, nama ayah Lin Tian, lalu siapa nama ibu? Lin Ru'er akhirnya menanyakan nama ibunya kepada Lin Tian. Lin Tian langsung berkeringat dingin setelah mendengar pertanyaan dari anak angkatnya ini, dan dia hanya tersenyum lalu berkata, "Nah, nanti kamu akan tahu jika sudah bertemu dengan ibumu," balas Lin Tian. Ayah, aku ingin main dulu, boleh kan? Tanya Lin Ru'er. Lin Tian mengangguk setuju, dan membiarkan gadis kecil itu bermain keluar dengan anak-anak desanya. Kakak, aku akan mengikuti gadis itu, dan sekaligus mencari beberapa informasi dari desa kecil ini, ucap bayi kecil. Oh, baiklah, kamu harus hati-hati, balas Lin Tian.
Kakak tenang saja, sebulan ini kekuatanku sudah meningkat, dan aku sudah mencapai puncak abadi ilahi, ucap bayi kecil. Oke, aku akan tinggal di sini untuk hari ini, dan besok baru aku akan jalan-jalan di desa ini, balas Lin Tian. Lalu, bayi kecil segera mengikuti Lin Ru'er pergi bermain di desa itu. Bayi kecil tentu saja menyembunyikan kehadirannya, itu agar tidak diketahui oleh orang-orang di desa Suma. Lin Tian yang masih berada di rumah Nenek Oba, lalu dia duduk diam dan mencoba merasakan seluruh tubuhnya, apakah ada perubahan atau tidak. Setelah cukup lama memeriksa, ternyata tidak ada perubahan yang berarti. Hanya kekuatan jiwa Lin Tian meningkat sedikit, dan tubuhnya juga telah diperkuat. Besok aku akan melihat-lihat seluruh desa Suma, dan aku tidak tahu dengan pasti di mana tempat ini berada, walaupun ini berada di benua selatan, ucap Lin Tian. Walaupun Nenek Oba mengatakan dia berada di benua selatan, tapi di mana tempat pastinya, si nenek juga tidak tahu. Itu karena kan, dia tidak pernah keluar dari desa Suma. 1 minggu berlalu semenjak Lin Tian di desa Suma. Selama 1 minggu ini, dia telah pergi dan menyelidiki tentang desa Suma. Memang benar, desa ini adalah desa manusia biasa. Ini adalah sebuah keajaiban dari desa ini yang tetap ada selama ini, karena menurutnya, banyak monster iblis dan berbagai hal yang berbahaya. Dan juga, beberapa kali dia telah menemani anak angkatnya itu untuk pergi bermain di sekitar desa. Sejak anak ini mempunyai ayah, dia akan sering membanggakan ayahnya kepada teman bermainnya, dan juga ada beberapa penduduk desa akan kagum akan ketampanan Lin Tian. Setelah semuanya, itu memang bisa dibilang kalau Lin Tian adalah pria yang sangat tampan, dan di desa pun tidak ada pria yang setampan Lin Tian. Pagi harinya Lin Tian telah bangun, dan dia langsung keluar dari kamarnya. Lalu dia segera melanjutkan kebiasaannya di pagi hari, yaitu berlatih gaya pedang yang biasa dia lakukan jika sedang tidak sibuk. Wush wush wush. Di saat Lin Tian sedang asik-asiknya berlatih, Nenek Oba keluar dari rumah sambil membawa keranjang kosong di belakangnya. Seperti biasa, dia akan keluar untuk mencari beberapa tanaman dari kebun, lalu memetik beberapa buah untuk dimakan. Nenek mau pergi?" tanya Lin Tian sambil menyimpan pedangnya kembali ke cincin penyimpanannya. "Iya, kali ini nenek akan pergi bersama dengan beberapa warga desa," jawab si nenek. "Oh, bolehkah aku ikut?" tanya Lin Tian kepada si nenek. "Oh, baiklah. Tapi bagaimana dengan Ru'er?" tanya si nenek. "Nenek tenang saja, bayi kecil yang akan menjaga Ru'er di saat aku keluar," jawab Lin Tian kepada bayi kecil. "Meong." Bayi kecil mengerti dengan ucapan Lin Tian. Melihat hal itu, si nenek terlihat agak sedikit bingung. Kenapa Lin Tian meminta bantuan kepada kucing putih kecil itu, dan bagaimana bisa kucing itu melindungi Ru'er? Pikir si nenek. Tetapi dia tidak banyak bertanya-tanya, karena dia merasa kalau Lin Tian bukanlah orang biasa seperti dirinya. Dia juga pernah mendengar ada dewa di dunia ini, walaupun dia sendiri tidak pernah melihatnya. Ru'er keluar dari rumah dengan wajah masih mengantuk. "Ru'er, ayah dan nenek pergi dulu ke hutan, dan kamu bermainlah dengan bayi kecil dulu," ucap Lin Tian sambil mengusap kepala Lin Ru'er. Ru'er akan bermain dengan bayi kecil," balas Lin Ru'er. "Anak pintar," ucap Lin Tian. Lalu dia dan si nenek berangkat menuju rumah kepala desa, karena kali ini bukan hanya si nenek yang akan pergi, dan akan ada beberapa orang warga yang ikut untuk berburu dan mengumpulkan bahan makanan. Itulah yang dikatakan si nenek pada Lin Tian. Di depan rumah kepala desa, Lin Tian sudah melihat banyak pria yang membawa panah, kapak, serta perlengkapan berburu lainnya. Lalu di sebelahnya juga ada beberapa wanita parubaya, yang ikut membawa keranjang di belakang punggung mereka. "Nenek Oba,
Ucap seorang wanita muda sambil melambaikan tangannya ke arah Lin Tian dan si nenek. Si nenek hanya tersenyum, dan terus berjalan ke arah rumah kepala desa itu. Lin Tian juga mengikuti si nenek dari belakang dengan wajah yang tenang, dan kemudian tersenyum sedikit. Di saat para warga melihat Lin Tian, mereka kaget sekaligus takjub dengan ketampanan Lin Tian. Namun tentu saja, para pria di sana agak cemburu dengan Lin Tian. Para wanita menatapnya dengan wajah penuh dengan kekaguman, dan Lin Tian mendesah tak berdaya di hatinya ketika melihat semua itu. "Nak, apakah Lin Tian akan ikut berburu juga?" tanya kepala desa yang melihat Lin Tian bersama Nenek Oba. "Oh, iya, kebetulan sekali aku tidak ada kegiatan, jadi sekalian saja aku ikut untuk menemani Nenek Oba," balas Lin Tian kepada kepala desa. "Wah, bagus, kalau begitu, aku bisa cukup tenang," ucap kepala desa. Dia merasa kalau Lin Tian ini bukan orang biasa, dan kemungkinannya dia adalah dewa yang tidak sengaja jatuh di desa mereka karena beberapa alasan. Lin Tian hanya tersenyum sambil mengangguk ke arah kepala desa dengan tenang, dan dia juga berjalan ke tempat pria yang ada di sana, sambil mencoba mendekati mereka dengan saling berbicara. Melihat sikap lembut dan sopan Lin Tian, mereka malah menyukai Lin Tian. Jadi di sana, para pria berbagi cerita dan tertawa bersama dengan Lin Tian. Di saat Nenek Oba melihat itu, dia terlihat cukup senang karena Lin Tian dapat beradaptasi dengan warga di sini. Warga desa mulai pergi ke hutan untuk mencari beberapa tanaman dan juga buah, itu untuk dijadikan makanan sehari-hari mereka. Walaupun mereka memiliki ladang kecil, tapi hari panennya masih beberapa bulan lagi. Maka dari itu, mereka memutuskan bagi pria untuk pergi berburu, dan wanita mencari beberapa buah dan tanaman yang dapat dimakan. Setelah masuk ke dalam hutan, para pria dan wanita pun berpisah untuk melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Hanya Lin Tian dan pria dari desa yang masih bersama, karena mereka ditugaskan untuk berburu binatang. Di sepanjang perjalanan, Lin Tian menggunakan kekuatan jiwanya untuk memantau lokasi di sekitar mereka. Namun anehnya, dia tidak menemukan monster iblis di tempat yang dia pantaunya, dan hanya menemukan beberapa binatang biasa yang tidak memiliki kekuatan. Jadi, Lin Tian pun memutuskan untuk memberitahu mereka, tempat di mana ada binatang atau hewan biasa seperti rusa hutan. Pada awalnya mereka tidak percaya, tapi saat pria desa melihat memang ada rusa hutan di area sana, mereka kagum dan mulai percaya dengan Lin Tian. "Bagaimana caranya kita menangkap rusa itu?" tanya salah satu pria di sana. "Tentu saja kita panah seperti biasa, kenapa kamu menanyakan hal itu?" balas temannya. "Hehehehe, mungkin saja Lin Tian ada rencana lain," ucap orang yang berbicara pertama. Tentu saja setelah mendengar itu, 10 pria tersebut menatap Lin Tian dengan wajah ingin tahu. Baiklah, jika kalian percaya, aku akan mengajarkannya kepada kalian," jawab Lin Tian dengan tersenyum. "Wah, benarkah?" ucap mereka secara serentak. Akibat ucapan mereka tadi, rusa hutan yang sedang makan rumput menjadi kabur, dan menghilang ke dalam hutan. Para pria itu menjadi sedih, karena kehilangan rusa hutan yang cukup besar itu. "Tenanglah, nanti kita akan mendapatkan beberapa yang lebih dari itu. Ayo kita cari yang lain," ucap Lin Tian sambil keluar dari semak-semak hutan. Di kejauhan dari tempat rusa hutan makan sebelumnya, Lin Tian melihat ada banyak rumput yang sama dengan yang dimakan rusa hutan tadi. Lalu dia memerintahkan pria-pria itu, untuk menggali lubang yang besar dan dalam di sekitar rumput tersebut. Setelah lubang selesai digali, di dalam lubang mereka meletakkan beberapa tombak yang tajam lalu menutupi lubang tersebut. Dan hal yang sama juga dilakukan di tempat lain oleh Lin Tian bersama para pria itu. Mereka akan memasang jebakan yang Lin Tian perintahkan kepada mereka,
Lalu ada 5 tempat yang telah mereka pasang jebakan seperti lubang, dan jebakan tali yang biasa digunakan untuk berburu. Para pria dan Lin Tian hanya menunggu agak jauh, dari tempat mereka memasang jebakan yang sesuai dengan perkataan Lin Tian. Mereka diminta oleh Lin Tian menunggu beberapa jam, sebelum kembali ke tempat mereka memasang jebakan. Lin Tian juga terus melihat 5 jebakan yang dipasang olehnya, itu dengan menggunakan kekuatan jiwanya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.